ini itu adalah kalimat yang terus dibawakan oleh para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi membawa kalimat ini. Innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku, Tuhan kamu. Ya Tuhan saya, ya Tuhan kalian. Fa'budu, kalian hanya menyembah kepada Allah saja. Bukti bahwasanya risalah Nabi Isa yang Allah perintahkan Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya adalah risalah tauhid, mengesahkan Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Buktinya adalah ayat ini, surah Ali Imran ayat 51. Isa berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka kalian hanya boleh menyembah Allah saja. Sembahlah Allah saja, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan risalah itu juga dibawa oleh nabi sebelum-sebelumnya. Contoh Nabi Musa, Nabi Isa, ya Nabi Zakaria, Yahya, nabi-nabi sebelumnya juga, Nabi Ibrahim. Risalahnya risalah innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha rabbi wa rabbukum. Allah Tuhan kita semua, Tuhan saya, Tuhan kalian, Tuhanku, Tuhanmu. Fa'budu, kalimat fa'budu di sini kata para ulama menyatakan bahwa siapa para nabi dan para rasul membawa risalah ini, pasti mereka mengajak untuk menyembah Allah yang esa, tidak yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fa'budu di sini juga berarti maka segeralah kalian kembali kepada Allah dan kalian menjadi hamba yang seutuhnya. Fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya jalan yang Allah ridhai, kalian beribadah dan tunduk hanya kepada Allah, sebagaimana halaman 173 di paragraf yang pertama kata Imam Ibnu Katsir ini tentang siratum mustaqim, jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka tatkala Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, di mana Nabi Isa diutus pada Bani Israel, maka berkatalah dia, siapa yang akan menjadi ansari ilallah, penolong-penolongku untuk menegakkan syariat Allah. Qala man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolong-penolong saya untuk membersamai dakwah ini? Lalu qala al-hawariyun, berkatalah hawariyun. Siapa hawariyun? Hawariyun itu adalah loyalisnya Nabi Isa yang membersamai dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Tiap-tiap nabi Allah utus di sisinya. Setelah Allah utus nabi dan rasul, tiap-tiap nabi itu pasti ada yang membersamainya. Walaupun kadang sekalipun ia hanya satu orang, tetap pasti nanti ada orang yang support dakwahnya nabi tersebut. Dan itu sunatullah ya jemaah. Selama hadirin jamaah yang dirahmati Allah, risalah kebaikan terus disampaikan, sunatullahnya pasti ada yang pro, ada yang kontra. Walaupun jumlahnya tidak bisa dipastikan, harus pro-nya banyak, kontranya dikit, atau pro-nya dikit, kontranya banyak, atau imbang. Tapi tiap nabi pasti ada loyalisnya. Nabi Musa, CS-nya ketika kaumnya pergi meninggalkan Musa, CS-nya Musa siapa? Harun. Musa dan Harun. Quran surah Toha ayat 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, idhaba, kalian berdua pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, bicaralah kamu kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Fir'aun aja, sekelas Fir'aun disuruh kita oleh Allah, bahkan bukan kita, bahkan seorang Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Harun alaihi salam disuruh negur Fir'aun dengan kata-kata yang layyinan, lemah lembut. Mudah-mudahan nanti dia menjadi takut dan menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, setiap nabi ada loyalisnya pasti. Sunatullah jemaah, dakwah, kebaikan
kebaikan, pasti ada supporternya. Pasti insya Allah, selama dengan seizin Allah terjaga keikhlasan, ketulusan, tidak mengharap apapun kecuali ridhonya Allah, tidak mencari apapun kecuali betul cinta dan kasih sayang Allah buat hadir dalam kehidupannya, pasti ada yang support, pasti ada yang mensponsori. Kalaulah bukan manusia, kalaulah bukan makhluk, kebaikan itu sudah pasti disponsori langsung oleh Allah. Makanya sahabat, jamaah, jangan ragu beramal salih, karena yang mensponsori kita kalau kita beramal salih bukan manusia. Yang mensponsori langsung adalah Allah. Kalaupun ada manusia yang menjadi loyalis, yang membersamai, ketahuilah beliau adalah wasilah, tangan-tangan yang Allah titipkan lewat mereka, wasilah untuk membersamai kebaikan-kebaikan. Dan hari ini nampaknya jemaah, benar yang dirisalahkan oleh para nabi dan rasul terdahulu, hari ini kita sudah mulai semakin nampak di hadapan. Banyaknya orang semakin semangat belajar, semakin rindu bermajelis, semakin tidak pernah menyerah untuk hadir majelis ilmu. Bahkan mungkin ada sebagian mereka datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mengaji atau datang kemanapun juga untuk belajar ilmu agama. Gak tanggung-tanggung jemaah. Ini semua karena risalah Rabbi wa Rabbukum, innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Ketika Nabi Isa bertanya, siapa di antara kalian yang mau menolong agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kata hawariyun, kami yang akan menolong agama Allah. Hadirin, di sini disebutkan Al-Imam Mujahid mengatakan, maksudnya adalah siapa yang mau menuju kepada Allah. Ketika Nabi Isa mengatakan, man ansari ilallah, siapa nih yang mau bersamai menolong agama Allah, menegakkan syariat Allah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, siapa yang mau membersamai? Lalu kemudian Nabi Isa mendapati dia dijawab oleh para hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah yang akan membersamaimu wahai Isa untuk menolong agama Allah. Maka segolongan dari Bani Israel tertarik kepada Isa, lalu beriman kepada Isa, dan sebagian mereka ada yang membangkang Nabi Isa, berpaling serta menghalang-halangi dakwahnya Nabi Isa, tapi sebagian yang lain lalu mendukung, menolongnya serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam. Selanjutnya hadirin, Allah berfirman, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ini yang tadi saya katakan. Lalu mereka mempercayai Isa, mereka mendukungnya, full support Nabi Isa, baik moral maupun material. Washhad bi anna muslimun. Ini kalimat memproklamirkan bahwa kami adalah seorang muslim. Washhad bi anna muslimun. Dan ayat ini penegas bahwa umatnya Nabi Isa adalah seorang muslim. Umat-umat Nabi terdahulu juga iya. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang berserah. Muslim itu artinya berserah jemaah. Jadi kalau kita mengaku adalah seorang muslim, artinya kita sudah berserah kepada Allah untuk mengatur dengan hidup yang sedang kita jalani atas semua yang Allah telah syariatkan. Muslim mau diatur sama Allah, hidup sesuai dengan aturan Allah, nurutnya hanya kepada Allah, tunduknya hanya kepada Allah, bukan kepada selain itu. Washhad, dan wahai Bani Israel, saksikanlah, bi anna, bahwasanya kami semuanya muslimun, adalah orang-orang yang berserah. Kami muslim. Ada nggak hari ini di antara sebagian pihak yang malu-malu kucing memproklamirkan keimanannya? Kadang ada. Masih malu-malu kucing memproklamirkan bahwa dia adalah seorang muslim, kadang ada. Menampilkan bahwa dia adalah seorang muslim, kadang ada. Masih malu-malu. Padahal sejak zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Muhammad, Nabi
Adam alaihissalam, dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kita untuk memproklamirkan keimanan. Al-Ankabut ayat yang kedua salah satunya. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Apakah mereka dibiarkan mereka memproklamirkan keimanan mereka wahum la yuftanun, tapi mereka enggak diuji sama sekali? Tugas seorang muslim menampakkan keislamannya, lalu dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini akan berpulang jemaah. Berpulangnya dalam keadaan taat atau sebaliknya itu nanti tergantung dari kebiasaan yang kita bangun. Sebagaimana ada kata-kata daripada para ulama, man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia berpotensi diwafatkan di atas pola hidup yang dia bangun. Yang mendekat kepada Al-Quran wafat sedangkan dia sedang mendekat Al-Quran. Yang mendekat di majlis ilmu wafat setelah bermajlisnya atau dalam majlisnya. Yang rindu dengan sholatnya wafat dalam keadaan sujudnya. Yang berumrah wafat dalam keadaan umrahnya. Yang berhaji wafat dalam keadaan hajinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Karenanya hadirin, washhad bi anna muslimun adalah deklarasi, ikrar, memproklamirkan bahwa kami adalah orang muslim yang berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat sebentar. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, inna likulli nabiyyin hawariyun. Inna likulli nabiyyin hawari. Kata Nabi SAW, setiap nabi dan rasul pasti punya penolong. Udah pasti jemaah. Likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi dan rasul pasti ada penolongnya. Hadis Bukhari Muslim, wa hawariyaz Zubair. Nabi memuji Zubair pada satu ketika, dan penolongku adalah Zubair ibnu Awam. Saya pernah kisahkan dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama, di bab yang ketiga, di bab yang ke-9, dan di bab yang ketiga, 6, dan di bab yang ke-9, ada 3 sahabat Nabi. Utsman bin Affan, Zubair ibn Awam, Abdurrahman bin Auf. Beliau ini salah 3 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, dan yang terakhir Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. 10 sahabat dijamin surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, semuanya fil jannah, kata Nabi. Hadirin tahu 10, 3 diantaranya triliuner. Siapa yang triliuner? Utsman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Nabi memuji Zubair, salah satu faktornya adalah karena Zubair peran hartanya sangatlah besar, di antaranya untuk menyokong dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada hartanya istrinya Nabi, harta beliau sendiri. Istri Nabi siapa hadirin? Bunda Khadijah yang kaya rayanya luar biasa. Support sistem dakwahnya Nabi salah satunya Bunda Khadijah. Harta beliau juga sangat cukup, bahkan lebih daripada itu. Nabi kaya raya, tapi bersahaja hidupnya. Disupport lagi sama dadanya Utsman ibnu Affan, Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf. Ini 3 orang ini triliuner, lainnya miliarder. Hadirin, Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyun wa hawariyaz Zubair. Setiap nabi itu pasti punya penolong, dan penolongku adalah Zubair. Siapa yang dimaksud Zubair di sini? Zubair bin siapa? Zubair bin Awam. Begitu ya jemaah. Kata
Kata Nabi juga SAW, ini hadisnya sama, inna likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi pasti ada penolongnya. Dan ini nanti berlaku sampai hari kiamat ya jemaah. Kan nabi itu punya pewaris ya. Siapa pewaris para nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Para alim ulama, mereka yang berilmu, mereka yang berdakwah untuk menolong agama Allah. Warathatul anbiya, mereka itu pewaris-pewaris para nabi. Untayan-untayan kalimat yang penuh hikmah yang beliau sampaikan, yang membuat kita sadar kembali kepada Allah, membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita semakin tergerak untuk bergegas beramal salih. Itu mereka pewaris para nabi. Maka siapa yang menolong agama Allah, pahami rumus ini baik-baik, Allah akan kirimkan penolong untuk membersamai dia, bersama-sama menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tulis di kolom komentar Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan kirimkan orang-orang untuk menolong kita, membersamai kita menolong agama Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah kokohkan, teguhkan, kuatkan pijakan kaki kita untuk berdiri dengan tegaknya. Karenanya hadirin, inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyaz Zubair. Setiap nabi punya penolong. Salah satu penolongku adalah Zubair ibnu Awwam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan ragu tentang kebaikan, karena kebaikan itu disponsori oleh Allah. Mungkin hari ini kita bicara dana dari mana, uangnya uang siapa. Tentu kita yakin kita punya Allah. Kadang satu-satunya yang kita perlukan itu hanya untuk yakin kepada Allah dan ikhtiar yang terbaik semampu yang bisa diikhtiarkan. Nanti Allah mengirimkan wasilah-wasilah orang-orang baik untuk menolong agama Allah. Pasti jemaah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash syahidin. Ya Allah, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Doa ada 4, ada 5. Doa berdasarkan Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qaul sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang keempat doa dari para ulama yang sesuai dengan bagaimana Nabi anjurkan, yang kelima doa sesuai hajat pribadi. Maka kalau doa ini diamalkan, ini jadi doa terbaik yang pernah kita punya. Ada buku kumpulan doa-doa Rabbana, itu bagus kalau kita bisa punya. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa la taj'al Rabbana la tuzigh qulubana Rabbi habli minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ila akhirih. Rabbana termasuk Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash syahidin. Rabbana, kumpulan doa-doa Rabbana itu doa-doa terbaik, grade terbaik yang pernah seorang hamba miliki saat dia berdoa kepada Rabb-nya. Doanya mereka, ya Allah, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan. Kami juga telah mengikuti Rasulmu Nabi Isa alaihi salam. Waktu itu Nabi Muhammad belum diutus jemaah. Dan karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Maksudnya memberikan kesaksian, tetapkan kami untuk ada dalam circle ini sampai mati ya Allah. Teguhkan kami untuk tetap bisa membersamai keimanan bersama Nabi Isa ya Allah. Teguhkan kami agar kami terus beriman kepada Isa dan beriman kepada apa yang Kau turunkan, kitab yang dibawa oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya seseorang itu beriman. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul. Dia mengimani Allah, mengimani Rasul, dan dia istiqomah di atas keduanya.
Kan kata Nabi dalam hadis Muslim, ketika seorang pemuda bertanya, ya Rasulullah, beritahu aku sesuatu yang aku nggak perlu bertanya lagi selain kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, Qul amantu billah summastaqim. Berimanlah kamu kepada Allah. Ucapkan kalimat itu kalau kamu beriman kepada Allah, dan istiqomahlah di atas keimananmu. Untuk beriman itu nggak mudah loh jemaah. Apalagi untuk seseorang yang punya jabatan, harta, usia yang mungkin sudah lebih senja daripada yang menyampaikan. Misalkan Nabi Isa umurnya misalnya 40, yang diceramahkan umurnya misalkan 100. Tentu usia 100 itu sudah lebih banyak pengalaman makan garamnya, dan kadang punya gengsi yang cukup tinggi untuk tidak mendengar Nabi Isa dan mulai mengabaikan apa yang disampaikan Nabi Isa. Makanya iman itu mahal, hidayah itu mahal. Gak bisa seorang berapapun uang yang dia punya membeli hidayah, kecuali hidayah itu mutlak punya Allah. Yahdi may yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Gak ada satupun yang bisa maksa, membeli, mentransfer, sekalipun dari seorang ayah yang paling bertakwa, atau seorang ayah yang punya popularitas, memang dia adalah orang solih, atau dari seorang ayah yang memang terkenal, masyhur, ini orang-orang baik, anaknya belum tentu. Itulah mahalnya iman, mahalnya hidayah. Orang tuanya solih pun belum tentu mewarisi kesalihan sama anak cucunya kan. Kakek nenek pun belum tentu kepada cici canggahnya kan. Meskipun peran orang tua yang soleh tetap ada, punya potensi menghadirkan anak cucu yang soleh-solehah. Tapi kan semua dalam genggaman Allah. Kata Nabi, hati manusia itu seperti air yang mendidih, gampang berbolak-balik. Air kalau udah mendidih kan dia meletup-letup, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Manusia dengan hati yang mereka punya persis demikian, meletup-letup. Hati manusia tuh kayak gitu hadir. Kadang dia baik, kadang dia tidak baik. Kadang begitu dipasrahkan uang kecil amanah, dipasrahkan uang besar nggak amanah. Kadang ketika jabatannya sederhana, orang ini sangat bijaksana. Saat jabatannya mulai meninggi, dia mulai picingkan matanya mana yang bisa dikorupsi. Macam-macam. Orang ujiannya kan macam-macam jemaah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash syahidin. Ya Allah, kami beriman kepada Engkau, kami beriman kepada Rasulmu, catatkan kami ya Allah, faktubna, tuliskanlah nama kami ya Allah, ma'asyahidi, selalu bersama orang-orang yang memberi kesaksian. Maksudnya bersamai kami kepada yang sefrekuensi, kokohkan kami untuk bisa dalam circle yang satu frekuensi, kelilingi kami bersama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena untuk punya kawan yang beriman itu kan gak mudah juga jemaah. Mencari kawan yang beriman gak mudah. Keliru diingatkan, salah dinasehati, ada yang belum benar diperbaiki, kan kayak gitu. Bosan pasti, kadang jenuh, iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, kalian itu nanti tergantung siapa teman dekatnya ya. Falyanzur, maka berhati-hatilah kalian menampakkan diri, tampil ke publik, karena kalian dinilai sesuai dengan teman dekat kalian. Maka hati-hati pilih teman. Gak semua teman pantas disahabati. Ada yang memang kadang cukup kenal saja. Sekali lagi saya ulangi, gak semua teman pantas disahabati. Karena kadang ada teman yang cukup hanya dikenali, cukup kenal aja gitu.
Kenal sama ini nggak kenal? Tahu, dah cukup. Disahabati? Enggak. Nabi tahu Abu Jahal? Tahu. Nabi tahu Abu Lahab? Tahu. Nabi tahu Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal? Tahu. Kenal sama mereka? Kenal. Tapi disahabati sama Nabi? Tidak. Nabi bersahabat sama orang-orang yang beriman. Energi persahabatan itu tertular dengan siapa nanti kita duduk bersama-sama, bicara dengan satu obrolan, punya kesamaan minat yang sama. Itu saling tarik menarik tuh jamaah, memberikan energi yang saling tarik menarik atau beri dan mendorong. Jamaah nanti itikaf, lihat atmosfernya masjid ketika itikaf dengan saat selain itikaf, beda atmosfernya. Ngelihat Mas Tolib ngaji, Mas Tolib jam berapa nih? Jam 11. Masya Allah, Mas Tolib masih ngaji. Kita semangat. Mas Tolib masih ngaji. Kita semangat lah. Ngelihat yang lain, udah terawih, ditambah lagi tahajud. Jadi semangat. Frekuensi persahabatan itu tuh saling dorong-mendorong, support-mensupport, saling tarik-menarik, kuat-menguatkan, kokoh-mengkokohkan. Makanya kalimatnya, ya Allah, faktubna, catatkan nama kami ma'asyahidin, untuk selalu bersama orang-orang yang memberi saksi tentang keimanannya. Arti ma'a apa jemaah? Bersama. Maksudnya bersama. Ya Allah, kalau bisa hamba bersama dia terus, bersama circle ini terus, bersama mereka terus, bersama orang baik terus, bersama ya Allah, bersama. Hal yang paling mahal yang seorang hamba punya setelah imannya, kemudahannya untuk istiqomah dalam iman, sahabat yang salih. Saya ulangi jemaah, hal yang paling mahal yang seorang hamba punyai setelah iman dan istiqomahnya dalam beramal salih adalah sahabatnya yang mengingatkan kepada Allah. Nabi pernah bersabda dalam hadis Bukhari dengan sanad yang sahih, kalau kamu bergaul, perumpamaannya itu seperti kalau kamu bergaul dengan orang baik, perumpamaannya itu seperti bergaul dengan penjual parfum. Kalau tidak, engkau akan dihadiahkan parfum yang engkau bisa semprotkan kapanpun kau mau, minimal engkau akan tercium bau wanginya. Kalau engkau bergaul dengan mereka yang buruk, perumpamaan seperti engkau bergaul dengan pandai besi. Kalau tidak engkau tercium bau sangitnya, pakaianmu akan bolong. Atau kalau tidak pakaianmu bolong dikarenakan apinya, maka engkau akan tercium bau sangitnya. Itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kaum Yahudi untuk membunuh Isa ini sudah lama diceritakan, bahkan di ayat-ayat Al-Baqarah, bahkan di sebelum-sebelumnya juga pernah kita bahas bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua Nabi dan Rasul jemaahnya bukan cuma terbatas Musa dan Isa, tapi bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada aja yang mau membunuh beliau. Kata Abu Jahal waktu Nabi mau hijrah kan, Abu Jahal bilang gini, siapa yang mendapati Muhammad hidup atau mati, aku hadiahkan 100 ekor unta. Dan unta pada zaman itu kan adalah kendaraan utama, bukan unta di zaman kita hari ini. Unta di zaman itu kan kendaraan yang paling dicintai. Kalau boleh diibaratkan, siapa yang dapat kepala Muhammad hidup atau mati, aku beri 100 unit mobil. Waktu itu orang-orang kaum kufar Quraisy berbondong-bondong ngejar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pencari jejak ulung jemaah, dia ngejar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu udah mau dekat sama Nabi Muhammad, tiba-tiba nggak bisa jalan dia jemaah. Jangan kamu kejar, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dia bertobat, tapi dia mau ngejar lagi, stroke lagi dia, nggak bisa jalan lagi dia. Terus begitu hadirin, sampai akhirnya dia mengatakan, ya benar, saya janji nggak bakal ngejar-ngejar kamu lagi wahai Muhammad.
Akhirnya dia pun disuruh balik dan menghapuskan jejak-jejak daripada perjalanan Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia balik, dihapuskan jejak-jejaknya, dan dikatakan oleh Nabi, apakah kamu mau daripada jubahnya Kisra, raja-raja Kisra, raja Persia? Mau. Sehingga benar kata Nabi, waktu zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Kisra ditaklukkan, gelangnya, apanya, semua mahkotanya, jubahnya Kisra itu ditaklukkan di tangan kaum muslimin. Dan Umar ingat sabda Nabi, ini orang nanti akan memakai jubah kebesaran Kisra. Akhirnya jubah kebesaran itu diberikan kepada laki-laki yang tadinya ngejar Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ini tentang iman jamaah. Karenanya beriman kepada Allah itu butuh perjuangan. Beriman kepada Allah butuh effort. Beriman kepada Allah butuh kesungguhan. Dan istiqomah di atasnya tidaklah mudah, dan semuanya itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ayat terakhir yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini, wa makarallah wallahu khairul makirin. Artinya orang-orang kafir telah membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maknanya tidaklah orang-orang kafir itu hendak membunuh Nabi Isa alaihi salam, lalu mereka meyakini bahwa ada laki-laki yang Allah serupai dengan Nabi Isa, terkenal dengan istilah Yudas Iskariot, atau dengan penamaan yang lain. Laki-laki yang diserupai dengan Nabi Isa lalu ditangkap oleh mereka, disalib oleh mereka sampai meninggal dunia, dan mereka meyakini itu Nabi Isa, padahal wa ma salabuhu, tidaklah mereka menyalib Nabi Isa. Wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa. Walakinna syubbiha lahum, akan tetapi laki-laki yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah yang diserupakan Allah mirip dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Rafiqil A'la, di tempat yang sangat tinggi, yang Allah nanti akan turunkan Nabi Isa pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan membunuh babi. Dalam Islam kita tahu itu. Karenanya ayat ini berlaku pada semua kejadian dan semua kesempatan atas pihak yang berusaha untuk menghalang-halangi kebaikan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau orang-orang zalim membuat makar, Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka gak akan pernah mungkin makar Allah kalah sama makarnya manusia. Gak mungkin makarnya Allah kalah dengan makarnya orang zalim. Hari ini coba lihat hadirin, apakah ada maksud di balik diciptakannya sosial media di tengah-tengah kita? Sebagian pihak menciptakan sesuatu pasti ada maksudnya. Apalagi orang yang berilmu lagi berakal, gak mungkin dia membangun sesuatu, mengcreate sesuatu, membikin sesuatu, memprogram sesuatu, kecuali pasti punya maksud. Ada yang sebagian ingin mempersingkat maksudnya. Yang dulunya kita terbatas dengan jarak yang jauh, sekarang dipersingkat lagi jaraknya. Yang dulu terasa sulit, sekarang terasa mudah. Berpesan, berkirim informasi dulu tidak mudah, sekarang terasa mudah. Di balik daripada itu semua yang diharapkan, ada terselip gimana caranya agar kaum muslimin lalai dari agamanya dan menghabiskan waktu dengan sosial medianya. Tapi jamaah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dengan ada
adanya sosial media, yang ada kaum muslimin bukan makin jauh, tapi kaum muslimin semakin dekat dengan agamanya. Yang kemarin gak pernah belajar, sekarang setiap hari mereka belajar. Yang dulu jarang ngaji, sekarang setiap hari mereka bisa ngaji, walau hanya dari kamar mereka, dari rumah mereka, dari kereta mereka, dari mobil mereka, dari kendaraan mereka. Cukup dengan pasang headset mereka dengarkan kajian ini. Wa makaru wa makarallah. Ketika ada orang yang berusaha membuat kita lalai dari Allah, justru kaum muslimin lewat wasilah sosial media makin kenal siapa Rabbnya. Makin banyak animo mereka yang mau ngaji tentang Allahnya, mengenal tentang siapa Rasulnya. Jemaah coba lihat tren-trennya deh. Tren tahun 2000-an, apakah seramai ini masjid-masjid? Hadirin, tahun lalu bahkan yang iktikaf belum seramai tahun ini. Tahun lalu mana masjid yang menyelenggarakan iktikaf? Kalau kota-kota besar mungkin udah mulai sadar, tapi untuk kota kita tercinta Wonosobo, berapa masjid yang menyelenggarakan iktikaf? Terbilang jari. Masjid Fatimah Garum, masjid yang lain. Tapi tahun ini jamaah, semua masjid hampir melaksanakan iktikaf. Pertanda apa jamaah? Semakin dekatnya kaum muslimin mengenal Rabbnya, mengetahui sunnah nabinya. Ingat betul jemaah, fase-fase 2017, 2018 majelis taklim belum sebanyak ini, belum seramai ini. Yang datang masih 1, 2, 3, 4, 10. Kalau yang datang 20, 30, 40 sudah sangatlah banyak. Hari ini ternyata Allah karuniakan banyak orang datang berbondong-bondong menuju jalan Allah. Makanya benar kata Nabi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kelak kalian akan menyaksikan manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ada tren namanya tren hijrah. Dulu kita gak kenal bahasa itu toh, padahal itu bahasa dari Nabi Muhammad SAW. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dan dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Tahun 2000-an belum masyhur kata-kata hijrah. Yang masyhur waktu itu apa? Tobat, insyaf. Itu orang mau udah insyaf tuh, dia mau udah insyaf gitu kan. Tapi tren ini terus kemudian bergelombang, dan gelombangnya makin besar. Dari kota-kota besar di Bandung, Jakarta, sekitarnya, sampai berdampak di kota-kota kecil seperti kita di hari ini. Jadi sosial media yang awal kemunculannya itu adalah tempat yang membuat lalai, mohon maaf, sekarang beralih menjadi tempat gudang ilmu sebanyak-banyaknya. Sahabat mau cari ilmu, berbayar bisa. Sosial media, kelas-kelas, series berbayar bisa. Sahabat mau cari ilmu yang gratis, hadirin mau cari ilmu yang gratis, tis, nggak bayar, tiap hari ada, tinggal pilih. Kalau dulu pilihannya satu, terbatas, mana yang muncul di TV itu pilihan kita, betul. Kita mengaksesnya Ustadz Fulan, Ustazah Fulana, Kiai Fulan, Ning Fulana. Yang muncul di TV itu kita bisa akses, nggak muncul di TV kita nggak bisa akses. Sekarang hadirin subuh mau pilih A sampai Z, tergantung. Silakan hadirin nyamannya bersama siapa untuk mencari ilmu. Bukankah ini tanda Allah mencintai kita? Allah membuat kaum muslimin semakin dekat. Maka jamaah hadirin dimanapun berada,
berterima kasihlah kepada ustadz, ustazah, guru, kiai, atau siapapun yang mengajarkan kita ilmu agama dan membuat kita lebih dekat sama Allah Ta'ala. Gimana pun beliau-beliau telah membuat hari-hari kita lebih berwarna dan kita melewatinya dengan penuh keindahan karena ilmu yang beliau berikan. Berterima kasihlah sama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di pondok, guru-guru yang ngajar waktu di SMA. Berterima kasihlah sama beliau. Guru-guru online kita, ustadz online yang kita belajar sama beliau cuma lewat YouTube atau lewat TikTok. Berterima kasihlah sama beliau, karena lewat perantara beliau kita jadi mengerti ilmu kebaikan. Ada peluang-peluang jariah yang bisa kita segerakan diri kita untuk menaruh saham di sana, yang nantinya untuk diri kita sendiri. Berterima kasihlah. Tidak ada yang paling berharga yang dimiliki seorang hamba setelah iman, lalu istiqomah dalam beramal soleh, kemudian sahabat yang soleh. Di antaranya adalah wasuhbatu ustadzin, mensahabati gurunya. Mensahabati gurunya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu waktu benar ma'asyahidin, dicatat sebagai orang-orang yang membersamai kebaikan. Dan sebesar apapun makar yang dibuat orang-orang zalim, yakinkan diri kita bahwa makar itu tidak akan pernah membahayakan kita, karena Allah sudah pastikan bahwa makar-makar mereka dibalas dengan makar yang Allah buat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Tak terasa masuk menginjak daripada hari ke-17 yang nanti malam insya Allah hari ke-18. Semoga Allah anugerahkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang kita terus bisa beramal soleh di dalamnya. Barakallahu fikum. Kita buka tanya jawab. Mas Hadi, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Mentadaburi dari ayat Ali Imran ayat 51 dan isi Al-Quran yang menjadi pertanyaan, apakah bila ingin selamat inti kita hidup di dunia dan di akhirat sampai akhir hayat, yaitu la ilaha illallah dan kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Mas Hadi pertanyaannya. Semoga Allah memulakan Mas Hadi seperti besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ada ayat berbunyi, ya ayatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat masuknya apakah kita ridha? Ya. Kata Nabi, barang siapa yang ridha kepada ketetapannya Allah, Allah ridha kepada dirinya. Hamba itu masuk surga karena dia ridha pada apa yang Allah syariatkan, iya. Dia beramal salih, iya. Lalu dia memperbaiki dirinya juga, iya. Semuanya itu berkesinambungan. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mudah untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari, menjemput ridho ilahi, berpulang ke pangkuannya dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Mas Hadi. Semoga Allah memudahkan semua urusan. Ada lagi pertanyaan Mas? Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita dan kaum muslimin beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Tri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila kita selalu memohon kepada Allah dan akhirnya dikabulkan hajatnya, apakah kita perlu khawatir kalau di akhirat nanti
Jazakumullah jaza. Apakah kita perlu khawatir kalau doa-doa kita dikabulkan Allah, disegerakan di dunia, di akhirat akan berkurang pahalanya? Jawabannya, nggak perlu khawatir. Memang ada nikmat yang Allah segerakan di dunia, ada nikmat bagi seorang hamba yang Allah tunda disempurnakannya di akhirat kelak. Nggak perlu khawatir. Tugas kita memang perlu berbaik sangka. Khawatir memang diperlukan, tapi kan diimbangi dengan khauf dan roja. Ada khawatir tapi ada rasa penuh harap. Setelah itu, ya Allah, Engkau kabulkan permohonanku yang ini, mohon lagi berdoa sama Allah. Kan kalau dikabulkan tinggal berdoa lagi. Kata Nabi, kalaulah seorang hamba tidak dia melihat doanya dikabulkan di dunia, Allah siapkan pengabulannya di akhirat. Atau dalam bahasa hadis Muslimnya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik kan dua kemungkinannya. Di dunia diganti yang lebih baik, atau di akhirat diganti yang lebih baik. Dia minta Honda Beat dalam kategori dunia. Kalau kategori akhirat jelas, kata Nabi, minta surga firdaus. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta surga yang paling tinggi, yakni surga firdaus. Tapi dalam bab ini Nabi juga memperkenankan kita untuk meminta dalam perkara dunia. Silahkan, boleh. Ada orang minta, ya Allah, nggak muluk-muluk deh, Honda Beat aja. Ternyata Allah kirimkan Honda Jazz misalnya ya jemaah. Dalam perkara dunia dia yang minta, Allah beri yang lebih baik di dunia, bukan berarti berkurang pahalanya di akhirat. Karena setelah itu dipinta lalu dikabulkan Allah Ta'ala, tinggal Anda meminta lagi kepada Allah sesuatu agar saat belum dikabulkan itu menjadi hadiah terbaik. Dan satu hal yang setiap kita harus lakukan, jangan pernah lelah berdoa. Minta sama Allah apapun. Jangan minta sama Allah apa aja ya, apa aja. Bahkan kata Bunda Aisyah radhiyallahu an, mintalah kepada Allah walaupun garammu yang habis. Garam dapur, minta sama Allah. Agak lucu kalau kita belum kebiasa. Ya Allah, garam dapur habis, minta. Ya Allah, sendal putus, minta. Ya Allah, motornya mogok, mudahkan. Ya Allah, begini, mudahkan. Ya. Kadang jamaah, atas setiap permintaan seorang hamba, memang belum terlihat seketika, walaupun ada sebagian kecil yang dibalas seketika, tapi sudah pasti saat seorang hamba tangannya berdoa, Allah tidak akan membuat tangan ini turun kosong dan hampa, kecuali Allah jadwalkan pengabulan doa yang dipinta. Jadi jamaah tuh kalau begini, udah pasti tuh jamaah, gak mungkin tangannya turun dalam keadaan kosong dan hampa, kecuali langsung, ya Allah, berangkatkan kami ke tanah suci untuk umroh maupun haji. Itu jamaah minta begitu udah langsung dijadwalin sama Allah. Nih jadwalmu nanti tanggal ini, bulan ini, jam segini, pesawatmu pesawat ini, hotelmu hotel ini. Itu udah Allah atur jamaah. Cuman kadang kitanya nggak yakin. Makanya dalam berdoa nggak boleh sedikit pun ada keraguan. Kata Nabi, ud'ullah, berdoa kamu kepada Allah. Wa antum, sedangkan kalian semuanya muqinuna, benar-benar yakin bil ijabah, bahwa doa yang kalian mohonkan pasti Allah ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak akan pernah menerima doa dari hati yang lalai. Makanya kalau ada keinginan baik, ya Allah, mau punya panti asuhan, misalnya ya jamaah punya harapan baik, ya Allah, mudah-mudahan besok punya panti asuhan yatim. Yakin aja udah. Ya Allah, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Yakin aja udah. Kalimatnya jangan diterusin. Ya Allah, mau berangkat umroh. Tapi uang dari mana ya? Tapi uang dari mananya itu nggak usah diomongin jamaah. Ya Allah, mau berangkat umroh. Kalau bisa, karena Nabi nganjurin minta surga firdaus, bilangnya dengan kata-kata yang baik. Mau umroh ya Allah, bintang 5, hotelnya keluar hotel langsung serambi masjid. Biar hamba fisiknya kuat, gak capek karena perjalanan jauh antara hotel dan masjid. Ya Allah, kalau bisa bintang 5, full buffet bintang 5, semuanya makanannya nyaman. Doa aja, doa minta yang tinggi kan boleh. Dan jangan ada kata-kata tapi duitnya sopo, jangan. Stop kata-kata kayak gitu. Ya Allah, mau bangun masjid, tapi duitnya dari, jangan tapi duitnya dari mana, nggak usah disambung. Ya Allah, mudahkan
hamba punya niat membangun rumahmu menjadi pusat peradaban, anak-anak muda berdaya di sana, berkreasi di sana, bermanfaat bagi banyak umat di sana. Bismillah. Dan jangan ada kalimat tapi uang siapa, tapi dari mana. Kalimat negatif itu tuh dipotong langsung. Terus bilang begitu, yang baik-baik. Kata Nabi, masih ingat gak? Yu'jibunil fa'lu. Aku tuh takjub sama al-fa'lu. Ditanya sahabat, siapa yang fa'lu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-kalimatut tayyibah. Orang yang sedikit pun tidak pernah. Orang al-fa'lu itu orang yang kata-katanya positif, kalimatut tayyibah, optimis, dan sedikit pun tidak pernah mengizinkan kata-kata negatif masuk ke dalam tubuhnya, merusak pikiran-pikirannya. Gak pernah. Al-fa'lu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ani masani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.